Bayangkan jika suatu pagi, kita terbangun dan menyadari bahwa dunia telah berubah selamanya. Langit yang biasanya bergerak dengan tenang, tiba-tiba berputar 2 kali lebih cepat. Matahari yang biasanya membutuhkan 24 jam untuk menyelesaikan perjalanannya, kini hanya memakan waktu 12 jam. Siang dan malam berganti dengan kecepatan yang membuat pusing. Seperti hidup dalam video yang diputar dengan tombol fast forward. Tapi ini bukan sekadar tentang hari yang lebih pendek. Perubahan mendasar ini akan menggetarkan setiap aspek kehidupan di bumi, dari inti planet hingga pucuk pepohonan. Alam akan merespons dengan kekacauan, sementara manusia berjuang untuk bertahan di dunia yang tiba-tiba menjadi asing. 1. Revolusi waktu manusia. Jam biologis kita yang telah berevolusi selama ribuan tahun tiba-tiba menjadi usang. Tidur 8 jam. Itu akan menjadi kemewahan. Dunia akan terbagi menjadi shift-shift kehidupan. Beberapa orang aktif di siang 1, yang lain di siang 2. Perusahaan akan menjadwalkan rapat penting di tengah malam astronomis, sementara anak-anak sekolah belajar di bawah lampu saat matahari sudah terbenam. Bayangkan kompleksitasnya. Kalender internasional kacau balau. Sistem waktu GMT, zona waktu, bahkan konsep hari itu sendiri harus didefinisikan ulang. Pabrik-pabrik mungkin harus beroperasi non-stop, karena tidak ada lagi pembagian siang malam yang jelas. 2. Bumi yang berubah. Bentuk gaya sentrifugal yang meningkat akan mengubah bumi secara fisik. Planet kita akan berubah dari bulat sempurna menjadi seperti donat yang sedikit tertekan di kutub. Di ekuator, gravitasi akan melemah. Anda bisa melompat 50% lebih tinggi, tetapi bangunan-bangunan akan bergoyang seperti tertiup angin kencang setiap hari. Permukaan laut di ekuator akan naik secara dramatis, sementara di kutub, air akan surut. Peta dunia harus digambar ulang. Negara-negara tropis mungkin kehilangan sebagian daratannya, sementara wilayah kutub mendapatkan tanah baru yang belum pernah dijelajahi. Ketiga, kekacauan iklim global. Kekacauan iklim global atmosfer tidak akan bisa beradaptasi dengan cepat. Angin yang biasanya bergerak dalam pola teratur akan berubah menjadi monster tak terkendali. Badai tropis dengan kecepatan 300 km per jam akan menjadi biasa. Tornado tidak lagi terbatas di Tornado Alley. Mereka bisa muncul di mana saja, kapan saja. Lautan akan menjadi medan perang arus yang saling bertubrukan. Kapal-kapal besar akan terombang-ambing seperti mainan di bak mandi. Ekosistem laut kolaps karena plankton tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cahaya yang terlalu cepat. Keempat, teknologi di ambang kehancuran. Teknologi di ambang kehancuran peradaban digital, kita akan menghadapi ujian terberat. Satelit GPS akan memberikan lokasi yang salah. Bayangkan aplikasi Maps yang mengira Anda berada di tengah Samudra Pasifik, padahal Anda sedang duduk di ruang tamu. Sistem navigasi pesawat menjadi tidak bisa dipercaya, membuat penerbangan komersial harus ditutup. Internet akan kolaps karena server-server tidak bisa menyinkronkan waktu. Transaksi keuangan global terhenti. Blockchain? Lupakan. Seluruh sistem ekonomi mungkin harus kembali ke era barter untuk sementara waktu. Kelima, evolusi atau kepunahan. Evolusi atau kepunahan alam tidak akan memberi toleransi. Hewan-hewan yang bergantung pada siklus pasang surut akan punah dalam hitungan bulan. Burung migran akan tersesat selamanya. Tapi di sisi lain, spesies-spesies baru akan muncul. Mungkin serangga raksasa yang bisa beradaptasi dengan gravitasi rendah, atau tumbuhan yang bisa berfotosintesis dalam waktu singkat. Manusia, kita mungkin akan terpecah menjadi 2 kelompok, yang berhasil beradaptasi dengan dunia baru ini, dan yang tertinggal dalam kebingungan. Kota-kota besar mungkin akan ditinggalkan, sementara komunitas baru muncul di daerah yang dulunya tidak layak huni, dunia yang tidak kita kenal. Dalam bumi yang berputar cepat ini, setiap hari adalah pertaruhan. Tapi mungkin di balik semua kekacauan ini, ada pelajaran berharga bahwa manusia sebenarnya sangat rapuh, dan planet kita adalah sistem rumit yang keseimbangannya tidak boleh diganggu. Atau mungkin, ini semua hanya imajinasi. Tapi satu hal yang pasti, kita harus bersyukur bahwa bumi masih berputar seperti biasa. Karena di dunia yang bergerak 2 kali lebih cepat itu, kita bahkan tidak akan punya waktu untuk menyadari bahwa kita sedang kehilangan dunia yang kita cintai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, like. Kalau suka, subscribe untuk lebih banyak skenario mengejutkan. Ini channel Skenario X. Sampai jumpa di What If berikutnya.